Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam video tatap muka dalam pembelajaran PPKN kelas 7 di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang macam-macam norma. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma. Dari berbagai macam norma tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau norma adat, dan terakhir norma hukum. Nah, yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Nah, norma agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Nah, agama wahyu adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu yang melalui utusannya. Nah, sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif. Contoh daripada norma agama yaitu hormatilah kedua orang tuamu agar engkau selamat di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, jagalah kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang ketiga, jangan berbohong. Nah, itu dari ketiga tersebut yaitu merupakan dari contoh daripada norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang. Contohnya, bertindak dan berperilaku jujur, ya. Terus berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, itu adalah contoh daripada norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan atau bisa juga disebut sebagai norma adab, ya. Adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari adat, istiadat, budaya atau tradisi masyarakat setempat. Nah, norma kesopanan ini sering diklasifikasikan sebagai norma moral, akan tetapi berbeda dengan norma kesusilaan yang bersifat universal, ya. Nah, norma kesopanan itu bersifat lokal, kultural, tradisional atau kontekstual. Nah, oleh karena itu, norma kesopanan sering disebut juga dengan norma adat. Artinya, norma kesopanan itu berlaku di suatu wilayah tertentu, dalam lingkungan budaya tertentu, berdasarkan tradisi tertentu, atau dikaitkan dengan konteks tertentu, ya. Contohnya, seseorang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Terus tidak boleh meludah sembarangan. Nah, itu merupakan contoh daripada norma kesopanan. Nah, yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memaksa, ya. Nah, setiap sesuatu yang mengikat dan memaksa pasti tentunya ada sanksi hukumannya, ya, yang tegas dan nyata. Nah, inilah kelebihan daripada norma-norma yang lainnya, gitu, ya. Nah, di negara ini ada sebuah penegakan hukum, ya, lembaga penegak hukum kayak polisi, jaksa, dan hakim, ya. Contoh daripada norma hukum yaitu harus mentaati peraturan lalu lintas. Nah, jika tidak mentaati, kalian nanti akan kena tilang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada norma hukum. Nah, di sini pengklasifikasian norma berdasarkan bentuknya atau pengelompokan norma, ya. Nah, berbicara tentang bentuk norma berarti berbicara tentang norma yang ada dalam masyarakat tersebut dinyatakan. Nah, berdasarkan bentuknya, norma dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada norma tertulis dan yang kedua ada norma tidak tertulis.
Nah, norma tertulis, apa sih itu norma tertulis? Nah, norma tertulis yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis, ya. Terus yang kedua, norma tidak tertulis. Nah, norma tidak tertulis yaitu norma yang berbentuk karena kebiasaan dan tidak tertulis dalam suatu media apapun, ya. Nah, di sini banyak sekali bentuk norma yang tidak tertulis. Nah, di sini ada beberapa antaranya sebagai berikut, ya. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, ketiga tata kelakuan, dan yang terakhir ada adat istiadat. Nah, cara atau usage. Nah, suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Nah, itu adalah pengertian daripada cara. Terus yang kedua, kebiasaan atau folkways. Nah, apa sih itu kebiasaan? Nah, kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang berulang-ulang dengan bentuk sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas serta dianggap baik dan benar. Ya. Dan yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Nah, tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Dan yang terakhir, adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Ya, ini adalah merupakan beberapa bagian daripada norma yang tidak tertulis. Nah, di sini pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan, ya. Nah, pada dasarnya norma dibentuk dengan tujuan agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan teratur sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, dengan adanya norma diharapkan masyarakat terhindar dari berbagai bentuk konflik sosial sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, di sini pentingnya norma dalam masyarakat. Ada yang pertama, menciptakan ketertiban di masyarakat, yang kedua, mencegah benturan kepentingan di masyarakat, dan yang terakhir, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu menciptakan ketertiban di masyarakat. Nah, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan teratur, tertib, dan damai, maka diperlukan norma. Nah, norma mengatur semua komponen yang ada di dalam masyarakat. Norma juga mengatur pola hubungan setiap individu yang menjadi anggota masyarakatnya. Nah, dengan demikian, adanya norma berarti menciptakan sebuah ketertiban di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan yang berbeda-beda, ya. Jadi, keinginan dan kepentingan manusia itu satu dengan yang lainnya tidak sama, gitu ya. Nah, terkadang keinginan dan kepentingan beberapa orang sepadan dan terkadang beberapa orang ya pasti beda kebutuhan, kan, ya. Nah, ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda atau malah bertentangan, maka dapat menimbulkan yang namanya gangguan hubungan di antara mereka. Nah, jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, tentunya dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, dalam masyarakat dibutuhkan norma. Jadi, salah satu pentingnya norma dalam masyarakat itu mencegah benturan kepentingan yang ada di masyarakat. Ya. Yang terakhir, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Nah, setiap masyarakat pasti mempunyai norma masing-masing. Nah, boleh jadi norma dalam setiap masyarakat itu berbeda-beda. Namun yang jelas setiap norma memberi petunjuk bagi individu dalam menjalani kehidupan, baik di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, norma juga memberi petunjuk bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara aman, tentram, damai. Dengan demikian, nah, terciptalah suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, ya. Dan itulah ya dari pengertian dari memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Oke, terima kasih. Semoga video yang tadi disampaikan kalian bisa paham dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, kali ini kakak tidak memberikan tugas, cukup dibaca ulang lagi ya.
LKS-nya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.